Cara yang lain lagi, sederhana, yaitu saya beri tema gara-gara jembatan macet. Pernah saudara mengeluh kalau melihat traffic seperti ini? Jalan macet berjubel karena jembatan rusak atau karena ada kecelakaan, saudara. Saya mengalami, tepatnya di kota Demak yang dikenal dengan nama kota wali, saudara. Jembatan rusak, jalan macet, saudara. Orang berkeringat, saudara. Tetapi ini dimanfaatkan oleh bakul-bakul yang jual kacang, jual pisang dan sebagainya itu. Kesempatan bagus untuk menjual kacang, menjual pisang itu. Lalu sampailah penjual kacang ini di depan mobil saya. Lalu melihat dashboard mobil, di situ ada traktat buatan Kesupirus 4 hal. Saudara tahu ini traktat penginjilan memang. Saya dengan sengaja taruh di dashboard mobil. Dia melihat, lalu tanya begini sama saya, "Om, stiker ya om, stiker ya om, minta om, stikernya om." Karena saya tahu ini kota wali, saya harus hati-hati. Saya tanya, "Ini buku bacaan Kristen." "Tahu om, Natal toh." Gitu. "Tapi boleh enggak saya minta?" "Ya kalau kamu enggak merasa terpaksa minta ya saya kasih." Gitu. Akhirnya saya heran, saudara. Orang-orang yang jual pisang, jual kacang itu enggak jadi jual kacang, enggak jadi jual pisang, ngantri di mobil saya, minta satu persatu traktat ini. Saya sangat terharu, saudara. Setiap kesempatan ada masalah di tengah jalan, harus lewat perkampungan Samaria, harus diusir, capek, lelah, letih, apapun yang terjadi, saudara. Itu adalah momen-momen kesempatan bagi kita mengabarkan kabar baik. Banyak jiwa, jikalau kita memang terbeban mau menginjili mereka, saudara. Ya, apalagi masih banyak, saudara, tapi saya pilih apa yang saya ingat, gitu ya. Karyawan paper recycling. Nah ini, orang Amerika sudah tahu ya, recycling di Indonesia pun sudah mulai. Sampah itu dipisah-pisahkan, yang bisa didaur ulang jadi karton, jadi kertas, yang bisa didaur ulang jadi plastik, jadi aluminium dan sebagainya, dipisah-pisahkan. Sekali waktu saya terkejut mendapat surat dari seorang karyawan dari suku Sunda. Dan saudara tahu suku Sunda adalah suku terbesar di dunia yang belum mendengar Injil. Suku terbesar di dunia. Dia menulis surat, singkatnya menceritakan bahwa dia adalah karyawan pabrik recycle paper ini. Lalu dia bertobat dan terima Tuhan Yesus. Ceritanya pada waktu dia sedang memilah-milah ini kertas-kertas bekas untuk dimasukkan mesin recycling ini, saudara. Dia melihat ada satu lembar yang kok aneh, 4 hal. Lalu dia ambil, dia baca, saudara. Untung belum sampai hancur, dia masih sempat membaca. Dan melalui buklet yang kecil ini, dia mendengar Injil. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Luar biasa, saudara. Bahkan dalam surat itu dia menyatakan, saya bersedia menerjemahkan bacaan ini dalam bahasa Sunda, saudara. Haleluya. Jadi gunakanlah doa saudara, gunakanlah momen-momen pengalaman saudara, gunakanlah pekerjaan dan bisnis saudara, gunakanlah sarana meskipun hanya selembar kertas. Melalui program yang terencana seperti CEE, yaitu China Educational Exchange. Ini bisa dilakukan bukan hanya di Cina saja, tapi bisa di Mongolia, bisa di tempat-tempat lain juga, saudara ya. Di mana resmi antar negara mengadakan program tukar menukar student, mahasiswa, juga tukar menukar dosen. Nah, saya terlibat di dalamnya, saudara. Karena pada waktu itu saya chairman untuk Asia. Saya ikut program ini, saya bisa ke Mongolia, saya bisa ke Cina, keluar masuk, saudara, resmi. Disambut resmi dengan rektor pemerintah, saudara. Saya sampai sekarang diberi medali kenang-kenangan dari kampus-kampus di sana, saudara. Resmi.
dan saya boleh mengajar di sana. Ya tentunya mengajar sesuai fak saya, saudara. Pada waktu itu saya di drop di sekolah kayak IKIP gitu ya, ilmu keguruan begitu, saudara, khususnya dalam bahasa Inggris. Nah, saya diminta sebagai pembicara bahasa Inggris, saudara. Dan ternyata para student itu senang karena penasaran ya. Waktu mereka melihat saya ini sudah topinya aneh, ada banyak pin di atasnya, kelihatannya Cina tapi nggak bisa Mandarin. Jadi mereka tanya, kamu ini apa toh kamu ini? Saya tanya, saya orang Indonesia. Loh, temanmu kok orang-orang Barat? Ya, enggak masalah. Kita satu ya dalam Tuhan. Kalau saya nyebut Tuhan mereka enggak ngerti apa itu. Lalu dia bilang, "Loh, kamu itu Cina kok enggak bisa Mandarin?" Ya, saya bukan Cina, saya Indonesia. Oh, tapi kok wajahmu seperti Cina? Ya, saya memang Cina. Jadi bingung mereka, saudara ya. Dan selalu saya jawab dengan bahasa Inggris. Nah, lalu mereka juga tanya komentar orang Indonesia tentang Cina bagaimana sebagainya. Sampai akhirnya tiba di kelas. Dan pada waktu tiba di kelas, saya mengajar bahasa Inggris, diskusi tentang musik. What is music? Lalu musik itu what's for, untuk apa? Satu hal yang aneh, saudara, bedanya di Indonesia dan di Cina. Ya, pada waktu saya mengatakan salah satu kegunaan musik adalah untuk memuji dan menyembah Allah, mereka itu longa-longo, saudara. Mereka tidak mengerti kata worship, worshiping God, tidak ngerti, saudara. What? Lalu mereka angkat tangan, apa itu? Bagaimana caranya, macam-macam. Lalu mereka juga tanya, kok kamu pakai lambang salib? Apa artinya itu? Apa bedanya salib yang kamu pakai di topimu itu dengan salib-salib yang rocker-rocker pakai gitu, saudara ya. Rocker-rocker kan pakai salib, ada yang berlubang, ada yang salib dibalik, kayak Guns N' Roses dan sebagainya. Mereka jadi bingung, saudara. Nah, hal seperti itu kesempatan bagi saya menjelaskan apa artinya salib, saudara ya. Nah, di sini melalui exchange ini, ternyata apa, saudara? Melalui exchange student, exchange dosen ini, akhirnya ada yang akhirnya menjadi anak-anak Tuhan. Sekali waktu saya pindah di Fakultas Kedokteran. Pada waktu makan di kantin, seorang dosen perempuan Cina datang menghampiri saya, lalu dia membuka bajunya sedikit, lalu menunjukkan leontin kepada saya. Gambar burung merpati, saudara. Lambang apa? Roh Kudus. Betul. Dia belum berani pakai simbol salib, tapi simbol Roh Kudus. Dan dia berkata, you see, dia mengatakan, aku juga orang Kristen. Dan aku menjadi Kristen pada waktu aku exchange student di Kanada. Dan aku baru tahu bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamatku. Dan itu merupakan sejarah yang paling berkesan dalam hidupku, bahwa aku diselamatkan. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Ya, melalui China Educational Exchange ini. Dan pada waktu saya mengunjungi sekolah teologi, saya terharu karena ternyata penuh pemuda-pemudi Kristen yang menyerahkan dirinya, siap untuk menjadi pendeta pengganti. Karena pendeta-pendeta yang sudah ada sekarang ini umurnya 80 tahun ke atas, saudara, yang bekas dianiaya dan sebagainya itu. Dan mereka siap menggantikannya.